Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi allazi ja'ala ash-shahra as-siyam shahru ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pengurus masjid, imam masjid, bapak para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kembali kita sama-sama luruskan niat kita hadir di masjid ini dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka mutlubana. Sembari kita tidak lupa bersyukur, alhamdulillah, subuh hari ini, subuh yang ke-23 ini, Allah masih berikan kemauan, kesempatan dan kekuatan kepada kita semua, kemauan untuk hadir di masjid ini subuh berjamaah, kemauan untuk berpuasa pada hari ini dan mengisi berbagai ibadah bulan Ramadan ini. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya doakan kita semua, moga-moga tahun ini kita seluruhnya memperoleh Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya istiqomah, i'tikafnya sampai akhir Ramadan. Berwakaf hendaklah dibiasakan supaya harta bermanfaat, berkah dalam kehidupan. I'tikaf haruslah dilanjutkan supaya mendapat pahala 1000 bulan. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini kita mengambil tema persiapkan diri menjadi umat yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Salah satu yang disuruh oleh Allah, diperintahkan Allah kepada kita menjadi sekelompok umat, menjadi satu golongan yang keluar kepada manusia untuk menjadi pendakwah yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
Bapak Ibu, pendakwah itu suatu pekerjaan yang mulia, dan orang yang berdakwah itu adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk menjadi pendakwah, untuk menjadi orang yang terbaik itu mesti mempersiapkan diri pula sebagai orang yang memantaskan diri sebagai orang yang terbaik. Maka ada paling tidak 3 hal yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang pendakwah, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai kelompok yang terbaik atau orang yang terbaik. Pertama, persiapkan diri kita dari sisi fisik kita. Karena kalau tidak kuat fisiknya, Bapak Ibu, itu tidak akan mampu. Sekali ceramah itu saja Bapak Ibu, kalau sampai 1 jam, itu lelahnya luar biasa. Dia bisa sampai 8 kali. Seperti apa itu? Tidur kurang, istirahat kurang, bisa begitu. Berarti itu satu kelebihan yang diberikan Allah. Saya jangankan 8 kali, 4 kali saja. Kalau waktu sibuk, itu baliknya saya udah apa? Sampai di rumah tertidur ya pulas, habis tenaga. Maka kalau begitu umat Muhammad ini kita, karena Allah mempersilakan kita menjadi umat yang terbaik, yang memposisikan diri sebagai pendakwah, maka kita mesti kuat. Sehingga Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, al-mu'minul qawwiyyu khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'min da'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan sangat dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Meskipun kata Nabi, yang kuat dan yang lemah itu tetap ada kebaikannya. Nah, masalah jadi pendakwah atau tidak, kita mesti kuatkan pertama fisik kita, Pak. Karena Allah mencintai orang yang kuat. Allah mencintai mukmin yang kuat. Bagaimana kita melatih supaya ini bisa kuat? Dalam Islam itu sudah diberikan pola-pola hidup sehat itu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya fisik kita kuat. Jadi Nabi kita itu kita patut berbangga, Pak. Nabi kita itu orangnya kuat, sehat bugar. Karena dalam sejarah Nabi pernah menumbangkan seorang pegulat profesional. Pegulat ini namanya Ruhana. Ruhana ini juara gulat. Dia sangat benci dan muak kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi berdakwah menyampaikan Islam. Suatu ketika bertemu dengan Ruhana ini. Kata Ruhana kepada Nabi, kalau bahasa kitanya, Muhammad, kau ini kalau tak saya pikir-pikir, saya cekik mati ini, kata dia. Nah sekarang gini aja lah, karena saya masih berpikir adil, kita gulat. Kalau engkau sanggup mengalahkan aku, kata Ruhana, itu hewan ternak saya banyak. Kau silakan pilih yang paling bagus, yang paling kau sukai, ambil 4 ekor kalau kau menang. Kalau gitu kata Nabi, baik, gulat. Dalam sejarah mampu Nabi menumbangkan Ruhana sampai 3 kali sehingga Nabi menang dalam gulat itu. Coba bayangkan, Pak, gulat, orang gulat itu pangkal tangan itu sebesar paha kita. Nabi bisa menumbangkan. Itu berarti beliau orang yang kuat, sehat bukan.
Maka Bapak Ibu, melalui subuh ini, melalui kajian ini saya ingin mengajak kita, fisik kita mari kita kuatkan. Karena kalau badan sehat itu ibadah enak, sholat khusyuk. Kita kan kadang-kadang kan udah apa aja, udah sakit-sakitan baru datang ke masjid. Untung Allah tuh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Waktu sehat nggak nampak pintu masjid, pas sakit udah tarik kakinya sebelah datang ke masjid. Ya Allah, kenapa saya ini? Dulu waktu sehat kemana aja katanya. Itu hebatnya Allah Maha Penyayang kepada kita. Nah, bagaimana cara? Islam sudah mengajarkan, bahkan Al-Quran ini disebutkan Allah itu obat. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khusara. Salah satu fungsi Quran itu menjadi obat bagi orang mukmin. Bagaimana kita memahami itu obat? Pertama, ternyata metode ayat-ayat yang mengajarkan pola hidup sehat itu sangat banyak, Pak. Nih kita kan puasa ini, Pak. Ini budaya puasa ini kalau bisa kita terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari kita sampai di luar Ramadan. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah supaya kita sehat. Jadi saya kalau ke jemaah sering bilang nih, kita membentuk komunitas umur panjang. Gimana tuh Ustaz? Ya, umur itu kan Allah yang tentukan. Yang jelas kita persiapkan untuk itu. Karena nanti kalau kita ngaji umur itu hubungannya dengan takdir. Nah, bagaimana paham takdir itu? Ini satu topik kajian pula. Tapi yang jelas takdir itu menurut sebagian ulama, takdir itu ukuran batas minimal dengan batas maksimal. Jadi kalau misalnya umur kita itu batas minimalnya dihitung dari 0, batas maksimalnya misalnya kita dikasih 90, antara 0 dan 90 itu itulah takdir. Maka orang bisa meninggal walaupun takdir maksimalnya 90 tapi bisa meninggal 70 kalau alat-alat vital dalam dirinya rusak. Kenapa begitu? Karena yang ayat yang tidak bisa dimajukan dan dimundurkan sesaat itu, kita tidak bisa memundurkan batas minimalnya. 0 itu tidak bisa turun menjadi -1, tak bisa. Dan tidak bisa pula kita memajukan melewati batas maksimalnya. Kalau sudah batas 90, tidak bisa 91. Tapi antara 0 dan 90 bisa terjadi. Bisa 70, bisa 80, bisa 60. Begitu sebagian pendapat para ulama. Kalau begitu butuh kita supaya sampai kepada batas maksimal, kita butuh sehat. Nah, puasa ketika ayat Al-Quran diturunkan Allah tentang perintah wajib puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa Nabi sampaikan kepada kita? Beliau memotivasi kita, sumu litasihu, puasalah kamu supaya sehat. Maka Nabi tidak pernah sakit dalam sejarah kecuali beberapa hari menjelang beliau wafat. Di dunia ini ada orang-orang yang tak pernah sakit, Pak. Pertama Nabi, yang kedua Fir'aun. Nah, pilih yang mana yang mau dipilih. Jadi Fir'aun itu tidak pernah sakit, makanya dia ngaku Tuhan, Pak. Tidak ada yang tukang sakitkan dia, tak ada. Mengaku dia Tuhan. Ada seorang perawat namanya Nusaybah Al-Ansari bikin klinik di samping masjid Nabi untuk menjaga kesehatan Nabi dan para sahabat. Tapi dalam sejarah Nabi tak pernah sakit sehingga perawatnya tidak ada fungsinya kecuali mengobati orang yang luka-luka pulang perang. Apa kata Nabi? Kita ini kan umat yang sering kosong perutnya. Maksudnya umat yang selalu puasa, makanya sehat. Oleh sebab itu puasa itu salah satu metode hidup sehat.
Biasakan besok di luar Ramadan ada puasa-puasa sunnah, Senin, Kamis ada puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari dalam 1 bulan, tanggal 13, 14, 15, setiap bulan ada. Kecuali kalau tepat pada hari tasyrik 13 Zulhijjah, haram hukumnya. Nah, itu sehat. Nabi hampir tidak pernah meninggalkan puasa ini. Jadi nisfu Sa'ban itu bukan Sa'ban saja, Pak. Ada nisfu Rajab, ada nisfu apa lagi? Setiap bulan ada pertengahannya. Nisfu artinya pertengahan. Jadi puasa 3 hari setiap bulan itu ya pertengahan bulan. Cuman yang paling populer nisfu Sa'ban. Karena ulama dulu hebat, Pak. Kalau dakwah itu dilihatnya kondisi umat. Nih umatnya kalau disuruh puasa setiap bulan tidak dikerjakannya ini. Kalau gitu suruh aja dia minimal nisfu Sa'ban. Jadi karena Nabi tidak ada puasa yang paling banyak dikerjakan Nabi selain Ramadan, itu puasa sunnah di bulan Sa'ban. Jadi umat disuruh puasa nisfu Sa'ban, sehingga yang populer nisfu Sa'ban saja. Yang kedua, pola hidup sehat itu Bapak Ibu, Al-Quran mengatakan kulu wasrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minumlah dan jangan berlebihan, karena Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Kalau buka puasa Nabi 3 butir kurma, kalau 3 mangkuk kolak, apa tak tumbang. Sunnah Nabi 3 butir kurma lalu minum, habis itu solat maghrib. Kalau mau makan selesai solat maghrib. Kenapa? Karena selama puasa itu mesin pencernaan kita istirahat. Maka pas maghrib berbuka dihidupkan kembali. Itu kalau mobil baru hidup langsung dijalankan itu bisa cepat jam mesinnya, karena olinya belum jalan. Ini enggak sekali hidup langsung memutar 3 mangkuk kolak. Apa kata mesin pencernaan? Ini gawat ini, enggak berputar mesin saya ini. Maka panaskan dulu. Itu Nabi. Semua sunnah Nabi kalau kita laksanakan pasti berfaedah dan bermanfaat untuk kita. Jadi maka kata Nabi, kalau makan perutmu bagi menjadi 3 bagian. 1 bagian makan, 1 bagian untuk minum, 1 bagian untuk nafas. Sunnah lagi, maka kalau makan sunnah ditegakkan lutut kanan. Tujuannya apa? Supaya pas makan itu usus berlipat. Nanti selesai makan yang terlipat itu kosong dan itu ruangan nafas. Coba bayangkan orang Melayu makan duduk berselot. Dari pusat sampai ke sudut hati lurus, apul isinya, tak bisa bernafas. Ya, itu kalau bahasa Buya apa Hajar Aswad itu tonen-onen kata Buya nih. Pul kita jangan. Kata Nabi bagi perut menjadi 3 bagian. Nah, yang ketiga, Al-Quran mengajarkan bagaimana supaya hidup kita sehat, fisik kita kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban." Makan yang halal lagi baik. Thayyibah kalau dibawa ke dalam ilmu medis itu makanan yang halal lagi bergizi. Maka kata Ibnu Tufail, orang yang cerdas itu ciri-cirinya mengerti dengan kebutuhan tubuhnya. Jadi kalau makan kita harus mengerti tubuh kita ini butuh vitamin, butuh apa dia. Harus paham. Ini main hajar saja udah jelas penyakit gula, makan gula pula dia yang paling apa. Kalau udah kena penyakit gula berarti yang dibutuhkan tubuh yang pahit, lawan dari itu. Kurangi gulanya, banyakkan yang pahitnya. Kalau udah terlalu manis. Kalau udah banyak lemak, berarti harus ada pembakaran. Puasa membakar lemak. Jadi harus mengerti dengan diri kita. Itu ciri orang cerdas.
Kita kan asal enak saja makan. Kalau enak gas full kata Nasan Latif. Apa enggak gawat itu? Jadi harus ngerti dengan diri kita. Harusnya semua yang diciptakan Allah ini bisa kita manfaatkan untuk kita makan. Karena Allah katakan, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah lah yang menciptakan seluruh yang di muka bumi ini untukmu. Berarti kalau begitu harusnya dapat kita makan itu. Tapi ada orang bersahabat ya, ketemu kambing sahabat nggak boleh merusak, nggak dimakan kambing. Karena takut naik tensi. Saya kalau tak dikasih kambing ya naik tensi saya. Jadi tidak boleh apa, harusnya bisa kita, asalkan kita bisa mengimbangi. Kalau manis biasakan lawannya pahit. Jadi supaya dia tetap normal. Kemudian yang keempat, pola hidup sehat Nabi itu, Nabi nyuruh kita olahraga. Bayangkan 15 abad yang silam Nabi sudah bicara tentang olahraga. Berarti Nabi itu moderat cara berpikirnya. Maka dianjurkan kita olahraga berenang. Anak-anak latih berenang Pak. Karena kalau dia pandai berenang sampai ke laut, sampai ke sungai, insya Allah selamat. Ajarkan anak memanah. Dan yang paling sederhana bisa kita lakukan, seluruh kita bisa lakukan. Nabi itu kebiasaannya senang jalan, itu olahraga. Dan disebutkan oleh para sahabat, Nabi kalau jalan itu sangat cepat Pak. Hampir tidak ada orang yang bisa ngikut jalan Nabi karena cepatnya. Jadi mirip maraton. Kalau Nabi jalan, kita sama dengan maraton. Nah ternyata olahraga yang sederhana tapi paling sehat itu jalan Pak. Karena kalau kita jalan itu seluruh elemen tubuh kita bergetar. Kalau kita bersepeda misalnya, itu yang bergerak itu dari pinggang ke bawah aja. Tapi kalau jalan itu bergetar seluruh tubuh kita. Maka saran saya, kalau rumah jarak 300 meter, 400 meter dari masjid, sholat subuh jalan aja. Jangan pakai Honda juga. Kita nih kadang dari rumah ke rumah tetangga pakai Honda juga. Apa enggak cepat gamenya itu? Mudah-mudah orang sekarang udah game 49, 53 game. Padahal Nabi sudah ngasih jatah kita hidup ini, itu dari kasih rambu-rambu oleh Nabi. Kata Nabi, umur umatku itu baina sittina wa sab'ina. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Akan itu sudah dikasih oleh Nabi. Kita enggak, jangankan batas 70, batas 60 tak terkejar. 53 game berebut mau mati. Saya kalau nampak berebut saya suruh duluan aja, biarlah saya belakang. Jadi Bapak Ibu, biasakan jalan, karena itu sunnah Nabi. Jalan, insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Jadi itu yang harus kita kuatkan pertama, karena Allah mencintai orang yang mukmin yang kuat. Al-mu'minul qawwiyyu khairu ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu baik dan sangat dicintai Allah. Jadi seorang pendakwah memiliki fisik yang kuat. Yang kedua, jadi Ramadan itu dilatihnya kita untuk menjadi orang yang kuat. Yang kedua yang harus kita latih, yang harus kita bina, mental. Jadi seorang pendakwah harus memiliki mental. Pertama, memiliki mental yang sehat, mental yang sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis, memiliki akhlak yang mulia. Karena menjadi pendakwah itu Bapak Ibu, kadang baju kita saja ditengok seorang, padahal sebenarnya baju tidak ada hubungan dengan dakwah, tapi ditengok juga sama kawan. Dia pakai baju kaos saja, kata apa? Menutup aurat itu kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu aurat itu dari lutut sampai ke pusat laki-laki. Pakai baju kaos tidak ada masalah. Tiba kawan baju kaos pun jadi masalah sama dia.
Arti kalau gitu kita harus pantaskan dari sisi pakaian. Kemudian bagaimana cara kita memantaskan mental kita ini? Melatih, membinanya. Pertama, memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai. Jadi kalau gitu Bapak Ibu, kita harus rajin membaca juga. Pengetahuan kita kalaupun tak seperti ulama besar betul, kalau ditanya orang sikit-sikit bisalah kita menjawab. Tapi kalau kita sendiri yang kita ceramahkan, kita tanya pada kita sendiri, tidak bisa kita jawab, itu kan gawat itu. Jangan kan orang lain bertanya, dia sendiri menanya tentang ceramah dia sendiri bingung dia, kan payah itu. Nah, kita harus, maka umat Muhammad ini mesti memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai. Meskipun kita tidak menjadi mubalik, menjadi pendakwah untuk diri kita sendiri berilmu, maka biasakan kita membaca. Jadi kalau kita punya kelebihan, kata Nabi, berilmu, jadilah orang yang mengajar. Kalau kita tidak bisa mengajar, jadilah orang yang belajar. Kalau tidak bisa belajar, jadilah orang yang mendengar. Jangan jadi orang yang keempat. Mengajar tak bisa, belajar tak mau, mendengar pun tak mau. Dia hari ini ada masalah. Umat minat baca tinggi, daya baca rendah. Apa maksudnya Ustaz? Minat baca, kalau baca WA, baca Facebook dari pagi sampai malam, depan HP tak berhenti. Tapi daya baca buku baru setengah halaman, udah nutup muka dia buku itu, langsung tidur. Jadi orang kalau tak bisa tidur nak payah ke dokter, Pak. Baca aja buku, tidur itu. Itu hari ini Indonesia itu sangat rendah daya bacanya. Pernah diteliti, 59 negara diteliti, Indonesia berada pada urutan 34 paling rendah daya baca. Nah, mungkin ini nanti kita biasakan, mudah-mudahan ini selesai, ada program pengurus tentang pustaka masjid, sambil nyantai-nyantai buka buku, tidak perlu tinggi-tinggi dengan di mana ada kajian kita hadir di situ. Karena ada saja kita dalam majelis ini, kalau orang dalam majelis ini masuk surga, insya Allah kita udah ikut itu, Pak. Karena besok siapa yang ada di dalam majelis kajian ini, pas di akhirat tak nampak dia, besok dicari sama kawan. Umpamanya Ustaz Hajar Aswad dan masuk surga, bapak kalau tak nampak sama dia, besok dia dicarinya itu. Mana teman saya kemarin itu, dicarinya itu, besok dicari ya. Kata Ustaz Adi Hidayat, kalau tak nampak saya besok cari juga. Jadi begitu, harus ada. Maka saya sering ingatkan kepada jemaah, jangan sampai nama kita tak ada kalau ada kebaikan di sekitar kita. Apabila ada kebaikan di sekitar kita, wajib nama kita ada di situ. Kalau tidak, kita rugi. Misal, di sekitar kita ini orang buka rumah tahfiz misalnya, nama bapak wajib tertulis di rumah tahfiz itu. Kalau tidak, bapak rugi. Besok pas hari kiamat dibuka dokumen rumah tahfiz, misalnya rumah tahfiz Al-Muttaqin, dibuka situ. Siapa ini pencetusnya, siapa pengurusnya, siapa donaturnya, siapa saja yang belajar di sini, siapa saja yang jadi gurunya, dan siapa saja penyumbangnya. Kalau dilihat, dibuka dokumen, dibuka donatur, nama kita tak ada, dibuka sebagai pengurus tak ada, dibuka sebagai pengajar tak ada, dibuka sebagai orang belajar tak ada. Wah, ini sudah gawat.
Itu manusia yang paling rugi. Jangan sampai kalau ada kajian di Masjid Muttaqin harus ada. Kalau tak kita yang ngisi kajian, kita mendengar, belajar. Wajib ada nama kita. Insya Allah dari sekian banyak besok kebaikan-kebaikan kita, itulah salah satu yang menjadi asbab kita masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi harus. Itu bunyi apa tadi? Sudah masuk suruh. Suruh tapi belum salatnya. Kita tunggu apa sedikit lagi. Jadi harus mau. Apalagi nih 10 yang terakhir nih Bapak Ibu. Kemarin pas i'tikaf saya sampaikan, kalau Bapak Ibu andaikan malam tadi turun Lailatul Qadar, maka semua yang Bapak Ibu kerjakan, amal ibadah yang Bapak lakukan malam tadi, semuanya dikali 1000 bulan. Bapak baca Quran sama dengan baca Quran 1000 bulan. Bapak salat tahajud Bapak sama nilainya dengan 1000 bulan. Bapak bersedekah 50.000 sama dengan Bapak bersedekah selama 1000 bulan, 50.000 setiap hari. Bapak ikut kajian berarti Bapak duduk di majelis kajian sama dengan 1000 bulan. Itulah istimewanya. Makanya umat terdahulu, nabi terdahulu, nabi kita, nenek moyang kita Adam, Nabi Musa iri kepada umat Muhammad itu. Bahkan Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku nabi terakhir itu, nabi akhir zaman. Kata Allah, tidak bisa, sudah ada orangnya, Muhammad orangnya. Kalau tak bisa saya jadi nabi akhir zaman, jadikan saya umatnya. Nabi Musa minta jadi umat Muhammad. Kita sudah jadi umat Muhammad. Maka bayangkan kalau umur kita cuma 70, ketemu 2 kali Lailatul Qadar, itu sudah umur kita 230 tahun 4 bulan. Imam Ghazali itu setiap tahun dia ketemu Lailatul Qadar. Sampai Imam Ghazali karena setiap tahun sudah ketemu, berdasarkan pengalaman itu membuat pendapat, kalau puasa hari Kamis, kemarin Kamis, itu Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 25. Cuman Nabi tak pernah nyebut kayak gitu. Sekedar untuk waspada, bolehlah. Iya, jaga-jaga. Saya tak sanggup nih setiap malam Ustaz. Carilah ikut pendapat Al-Ghazali aja. Malam 25 gas. Mulai dari senjata balik-balik sampai subuh. Nah, ini terakhir yang ketiga yang mesti kita latih, kita bimbing diri kita, kita persiapkan, itu batin ya kita, qalbu kita. Jadi seorang ulama itu mesti dia punya riyadhah, punya amalan-amalan yang diwiridkan. Tidak ada warat bagi yang tidak ada wirid. Ya, maka mesti ada. Saya suka memperhatikan para ulama juga, apa yang mereka amalkan. Suatu ketika 2013 saya tidur di pondok pesantren almarhum Hasim Muzadi. Beliau itu, dan itu saya juga dapat keterangan dari para muridnya, dalam sehari itu minimal 1 jam itu tidak bisa diganggu oleh siapapun, karena beliau menjalankan amalan. Ada wirid yang beliau jalankan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, kita mesti punya amalan-amalan itu. Apakah zikir, apakah selawat, apakah istighfar, supaya batin kita itu kuat. Iya. Dan kesucian hati kita pun juga kuat. Karena sesuatu yang keluar dari hati yang suci akan diterima oleh hati yang suci. Sesuatu yang keluar hanya dari lisan akan bergulir di telinga saja.
masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka harus ada amalan. Kalau kita ngaji di Muttaqin ini kan saya sering bilang ada zikir qalbu. Jalankan itu. Jalankan zikir qalbu. Bagaimana hati kita terus berzikir kepada Allah? Karena zikir ini itulah satu-satunya senjata menghadapi setan di saat sakaratul maut. Dan amalan yang bisa kita lakukan saat sakaratul maut hanya zikir kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan orang yang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak bisa meskipun hafal Quran, Nabi tak nyuruh, itu kamu kalau mau mati besok baca 1 juz. Tak ada. Tapi yang disuruh Allah adalah, disuruh Rasul adalah la ilaha illallah. Karena seluruh kajian itu pada hakikatnya itu terhimpun pada kalimat la ilaha illallah itu. Itu maka kalau istilah orang tua dulu kalau ngaji duduk, ngaji tasawuf, kaji ini Pak, kalau dibentang dia panjang, kalau digulung dia pendek. Kalau dibentang panjang Pak. Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Itu kan panjang tuh Pak. Tetapi kalau digulung dia hanya berhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Karena yang panjang itu pun takkan memberikan makna apa-apa kalau yang la ilaha illallah itu tidak benar. Maka itu pun kalau digulung lagi masih bisa dipendekkan. Makanya kata Syekh Sulaiman Zuhdi, kalau kamu sudah tidak sanggup mengenal Allah itu, maka cukup panggil saja Allah itu dari tempat yang tinggi. Panggil namanya. Maka Al-Quran pun menyuruh kita menyebut nama Allah. Wazkur isma rabbika. Surat Muzammil ayat 8. Sebut nama Tuhanmu. Maka apa? Allah suruh sebut namanya. Berarti la ilaha illallah tadi masih bisa dipendekkan, cukup menyebut Allah saja. Maka muncullah metode dalam ilmu tasawuf, zikir ismu zat, zikir menyebut nama saja. Allah, Allah. Saat sakaratul maut besok, hati itu tak boleh berhenti dari menyebut Allah itu. Kalau menyebut la ilaha illallah, andaikan pun dia terputus la ilaha sudah disambut oleh hati di dalam Allah, maka kalimat itu tetap sempurna. Bayangkan kalau hati tak berzikir, itu benteng. Maka Allah dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, la ilaha illallah husni. La ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Siapa yang masuk bentengku pasti selamat. Benteng Allah, siapa yang bisa menembus? Tidak ada yang bisa. Maka orang yang masuk dalam benteng Allah pasti selamat. Maka oleh sebab itulah para ulama kita, pendakwah, dai kita zaman dulu, kan bisa kita bayang tuh Pak, 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, bahkan ada yang 1000 tahun yang lalu, ulama sudah sampai di Nusantara ini. Kalau kita di Riau ini, yang ulama paling tertua itu baru yang ditemukan dalam catatan sejarah itu Syekh Burhanuddin Kuntu, abad 11. Sekarang 2023, berarti sudah berapa? Sudah hampir 1000 tahun yang lalu. Itu bisa Bapak bayangkan. Tidak usah 1000 tahun yang lalu. Saya waktu masih kecil, itu ilmu hitam, ilmu pelet, ilmu racun dan sebagainya masih banyak lagi di kita. Bayangkan 1000 tahun yang lalu, ilmu sihir apa yang tidak ada. Itu dihadap oleh para ulama. Kalau mereka tidak punya benteng yang kuat, maka niscaya mereka masuk ke Nusantara ini udah jadi monyet semuanya. Berarti mereka punya benteng itu. Nah, salah satunya benteng la ilaha illallah. Bersihkan hati, lepaskan kita dari pengaruh-pengaruh negatif itu, maka insya Allah tidak akan kena apapun. Barangkali ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita yang hadir ini seluruhnya menjadi umat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.